Halo teman-teman, ketemu lagi kita di Next Project bersama saya Hari Santoso. Saya adalah seorang engineer di bidang hardware dan software. Pada video kali ini kita akan melanjutkan proses reverse engineering terhadap aplikasi yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu aplikasi iPod. Hanya saja pada video sebelumnya kita belum menemukan endpoint yang spesifik atau list endpoint yang digunakan oleh aplikasi iPod tersebut. Setelah saya melakukan pencarian secara menyeluruh dari source code aplikasi tersebut, ternyata di situ memang tidak ada endpoint yang spesifik dan lebih mengarah bahwa aplikasi iPod ini menggunakan WebSocket nantinya untuk verifikasi dan lain-lainnya. Dan untuk video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyadap komunikasi antara iPod dengan server API yang mereka gunakan. Oleh sebab itu, kita akan melakukan teknik yang namanya meet-M ya, man in the middle. Hanya saja, untuk video ini saya akan menunjukkan bagaimana proses meet-M itu terjadi, kemudian bagaimana cara instalasi atau proses-proses yang biasa dilakukan. Sebelum kita membahas hal-hal yang teknikal, saya akan menunjukkan dulu dan menjelaskan apa itu sebenarnya meet-M, kemudian bagaimana proses yang bisa kita lakukan. Kita langsung ke desktop. Kita buka browser dulu, kemudian kita cari yang namanya meet-M. Dari hasil ini kita akan kebayang apa yang biasanya dilakukan, kemudian bagaimana proses meet-M itu terjadi. Kalau kita langsung masuk ke gambar, saya buka yang ini ya, kemudian saya perbesar untuk hasil gambar ini. Saya buka gambar yang di sini ya. Saya gedein dulu. Nah, ini adalah proses bagaimana meet-M terjadi. Nah, normalnya user mengakses aplikasi, entah itu web aplikasi, kemudian server yang lain-lain, itu melalui jalur yang atas ini, original connection. Jadi standarnya seperti ini. Saat meet-M terjadi, maka koneksi yang dilakukan user itu tidak secara langsung, tapi melalui orang yang namanya perpetrator ini atau man in the middle. Atau bisa kita sebut dengan penyadap ya. Jadi koneksinya dari user ke penyadap, kemudian dari penyadap ke server. Respon dari server akan dikembalikan lagi ke penyadap, kemudian dari penyadap baru diteruskan lagi ke server. Jadi komunikasinya tidak terjadi secara normal seperti itu. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana agar koneksi user tidak terhubung secara langsung dan koneksinya itu terhubung melalui kita. Untuk melakukan hal itu maka ada beberapa step yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus setting agar aplikasi yang digunakan oleh user itu mengakses proxy tertentu atau kita harus punya akses ke device-nya user. Sehingga koneksi yang dilakukan itu melalui server kita atau melalui si penyadap ini. Kalau kita kaitkan dengan studi kasus yang sedang kita hadapi, maka proses yang akan kita lakukan itu kurang lebih seperti ini. Saya tutup ini dulu. Jadi prosesnya ada 6 kurang lebih. Pertama kita harus mendownload APK. Hal ini sudah kita lakukan pada video-video sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah mempatch APK dengan APK meet-M. APK meet-M ini adalah nama aplikasi ya. Nanti kita install. Nah, tujuan dari patch ini agar komunikasi dari aplikasi yang kita targetkan itu bisa kita sadap. Kemudian yang ketiga adalah menyiapkan mesin target. Ini bisa bentuknya fisik, bisa virtual. Fisik maksudnya kalau misalkan kita menggunakan Android, maka kita menggunakan device yang asli, device fisik. Tapi kalau device virtual, nanti kita akan install seperti VMware atau VirtualBox atau yang lainnya. Kemudian yang keempat, menginstal sertifikat SSL atau TLS pada mesin target. Nah, di sini selain kita menginstal APK yang sudah kita patch, kita juga akan memasang TLS yang sesuai dengan TLS proxy yang kita gunakan sebagai alat untuk menyadap. Kemudian yang keempat adalah menyiapkan proxy untuk monitoring. Jadi di sini kita akan install aplikasi sebagai alat untuk monitoring. Kita bisa menggunakan Proxyman atau meet-M proxy. Ini juga aplikasi. Jadi kita nanti tentukan apakah menggunakan Proxyman atau meet-M proxy. Terus yang keenam, kita jalankan aplikasi yang di target tadi, kemudian kita monitor di alat penyadap kita. Jadi saya tekankan lagi, untuk proses meet-M adalah dari aplikasi pengguna, di sini bisa Android, bisa aplikasi desktop, komunikasinya itu melalui device kita. Ini bisa komputer, laptop, atau yang sejenisnya. Nah, dari device ini baru akan diteruskan ke internet.
Nah, respon dari internet atau dari server ini akan masuk ke device penyadap kita, kemudian dari device penyadap kita akan diteruskan ke device target. Nah, untuk video ini mungkin kita akan fokus di ini, bagaimana cara men-patch APK yang sudah kita download dari internet. Jadi kita akan install APK MidM dulu. Kalau kita cari di sini ya, APK MidM, kita akan mendapatkan beberapa referensi. Ada yang source code-nya di sini, ada dari GitHub, kemudian ada juga yang membahas tentang APK MidM dengan Proxyman, kemudian dan lain-lainnya, ada banyak di sini ya. Nah, kita fokus pada yang dari GitHub ini, kita buka, kita pelajari dulu bagaimana cara installnya. Oke, kita ke bawah. Jadi proses instalasi itu relatif gampang ya. Jadi kita hanya ketikkan ini npm install ming apk midm. Nah, npm ini adalah aplikasi yang terkait dengan Node.js. Oleh sebab itu, pastikan teman-teman sudah menginstal Node.js ya di komputernya untuk melakukan perintah npm ini. Di video ini saya tidak akan menunjukkan bagaimana cara install Node.js, tapi teman-teman bisa cari ya cara install Node.js. Di sini ada banyak sekali referensi yang bisa teman-teman lakukan ya untuk install Node.js. Ya, berikutnya adalah kita langsung install ini. Saya buka command prompt dulu. Kemudian saya copy ini perintah. Saya paste di sini, kemudian saya tekan enter. Proses instalasi ini bisa cepat bisa lambat tergantung komputer yang teman-teman pakai dan koneksi internet yang sedang digunakan. Baik, proses instalasi telah selesai. Berikutnya adalah menjalankan perintah ini, apk midm example.apk. Jadi ini perintahnya. Kemudian ini adalah nama APK yang akan kita patch. Sebelumnya kita telah menyimpan file APK-nya di sini di D hiburan, kemudian nama filenya ini iPod 8.8 dan seterusnya. Saya akan masuk ke situ dulu. Saya masuk ke D, kemudian CD hiburan. Jadi ini adalah aplikasinya. Kemudian saya akan ketikkan APK midm, kemudian iPod 88105.apk, kemudian saya akan tekan enter. Nah, ini adalah proses patching yang dilakukan oleh APK midm terhadap APK yang kita punya, yaitu APK iPod. Oke, ini adalah prosesnya. Kita tunggu saja sampai proses ini selesai. Proses patching ini bisa cepat, bisa lama, tergantung komputer yang teman-teman pakai nantinya. Oke, proses patch telah selesai. File yang dihasilkan adalah iPod 88105 patch.apk. Jadi file ini file asli, kemudian ini adalah file yang telah dipatch. Nah, sebagai catatan, tidak semua aplikasi dapat dipatch dengan tools ini. Artinya teman-teman bisa saja gagal ketika mempatch aplikasi tertentu selain aplikasi yang ini. Baik, proses patch telah selesai, kemudian step yang kita lakukan sudah ada di proses yang kedua. Berikutnya kita akan membahas bagaimana cara menyiapkan mesin target, kemudian menginstal sertifikat, dan menyiapkan proxy untuk monitoring. Terima kasih telah menonton sampai akhir, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe.